Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, amma ba'd. Para pendengar setia Radio Suara Tebu Ireng FM rahimakumullah, pertama marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya sehingga kita masih mampu beribadah dengan semaksimal mungkin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Para pendengar Radio Suara Tebu Ireng FM rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang refleksi tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Perlu kita ketahui bersama bahwa latar belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan hijrah min Makkah al-Mukarramah ilal Madinah al-Munawwarah, dari Mekah menuju Madinah al-Munawwarah ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu karena salah satunya adalah perlawanan yang luar biasa kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan teror-teror yang terus dilakukan, sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan yang bersejarah itu. Kemudian faktor lain adalah untuk menyebarkan agama Islam di Madinah, meskipun ketika itu para penduduk Madinah sudah banyak sekali yang memeluk agama Islam. Ini menjadi bukti bahwa uniknya penduduk Madinah itu meskipun belum pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, secara tatap muka, namun banyak sekali di antara para penduduk Madinah yang menyatakan keislamannya. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, kemudian beliau melakukan sholat di masjid pertama kali, yakni Masjid Quba yang dibangun. Kemudian Rasulullah mendirikan tempat tinggal. Kemudian berdirilah sebuah kota yang bernama Madinah, yang berarti kota yang dulu namanya adalah Yasrib. Kemudian setelah Rasulullah wafat, singkat cerita para sahabat itu ingin mengusulkan bahwa sebaiknya diadakan sebuah kalender atau sistem pencatatan masa, karena waktu itu pada zamannya Rasulullah belum ada sistem kalender. Jadi tradisi Arab waktu itu jauh sebelum Rasulullah wafat memang belum ada kalender. Kalender yang berkembang itu adalah mengikuti kalender Yunani dan sebagainya, bangsa-bangsa lain Persia yang sudah maju terlebih dahulu. Masyarakat Arab ketika itu dalam menandai sebuah waktu itu menandai sebuah peristiwa yang terjadi yang sedang happening ketika itu. Contoh begini, kenapa disebut dengan tahun gajah ketika Rasulullah pada tahun itu lahir? Karena belum ada kalender. Jadi untuk menandai Rasulullah lahir, maka ditandai dengan peristiwa yakni penyerangan tentara Abraha yang disebut dengan tahun gajah. Maka istilahnya tahun gajah karena waktu itu untuk menandai dengan apa yang terjadi ketika itu, peristiwa besar yang terjadi ketika itu. Kemudian usul ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat mengusulkan agar dibuatkan kalender. Banyak sahabat yang mengusulkan patokannya mulai kapan. Ada yang mengatakan lahirnya Rasulullah, ada yang mengatakan ketika Rasulullah wafat, ada yang mengatakan ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Kemudian ada yang mengatakan ada yang mengusulkan bagaimana kalau yang dijadikan patokan itu adalah pertama kali Rasulullah menginjakkan kaki di kota Yasrib atau di kota Madinah, dan ini usul dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang dipilih yang ini, sehingga yang menjadi patokan adalah tahun 1 Hijriah itu ketika Rasulullah pertama kali hijrah ke Madinah. Nah, kemudian disinilah awal mula peradaban itu dibangun. Jadi kata hijrah itu memiliki dua makna sebenarnya. Para ulama itu ada yang membagi dua. Yang pertama hijrah secara fisik, yakni kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti para santri yang dari rumah kemudian datang ke pesantren Tebu Ireng atau ke pesantren yang lainnya, itu termasuk hijrah.
karena hijrah menuju ke sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua adalah memaknai hijrah itu secara maknawi, ya, secara maknawi, secara filosofi, bahwa kita ini meninggalkan dari sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang baik, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Kemudian kita sebagai seorang muslim seharusnya melakukan refleksi bahwa di tahun 1442 Hijriah ini banyak hal yang harus kita perbaiki, baik itu dalam konteks diri kita maupun dalam konteks sosial dan beragama dan juga bernegara. Dalam konteks pribadi tentu kita harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang harinya sama dengan hari yang kemarin itu pun termasuk orang yang merugi. Berarti hari ini harus lebih baik ibadahnya, kemudian hubungan dengan orang lain, ibadah sosial, ya, ibadah yang muta'adiyah istilahnya, ibadah yang merembetnya itu kemana-mana. Jadi bukan hanya ibadah yang individu, tapi juga bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian secara sosial kita juga harus menjadi manusia yang baik, ya, karena dalam masyarakat ada sebuah tatanan, ada etika, kemudian ada adat istiadat yang mana sebagai generasi sekarang ini kita juga harus memperhatikan itu semuanya, menjunjung tinggi budaya sehingga nanti secara umum, ya, negara kita ini menjadi negara yang aman dan sejahtera. Lalu terhadap negara tentu kita harus menjadi warga negara yang baik, negara yang patuh. Sikap kita terhadap peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah, bagaimana kita harus menghormati hak asasi manusia, kemudian menjaga ucapan, menjaga lisan, baik itu secara langsung maupun di sosmed. Karena sekarang ini sesama warga itu biasanya kalau beda pandangan, baik itu politik maupun yang lain, itu debat itu terus menerus di sosmed. Boleh, kalau beda pendapat boleh saja, tapi yang tidak boleh adalah bercerai-berai. Itu kata para ulama kita seperti itu. Jadi perbedaan itu adalah rahmat, tapi yang dilarang adalah bercerai-berai. Kemudian dari segi konsep agama adalah bagaimana kita menjadi hamba yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah, bukan hamba yang lain, sehingga ini nanti akibatnya akan menjalar ke semua kehidupan. Jadi itulah refleksi yang harus kita tanamkan, ya, di tahun baru Hijriah ini 1442 Hijriah terkait dengan apa saja yang harus kita lakukan. Sekali lagi bahwa hijrah itu bukan hanya perpindahan fisik, ya, tapi juga secara maknawi kita harus menjadi seseorang yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan apapun peran yang kita lakukan sekarang, Anda sebagai seorang guru, Anda sebagai seorang dosen, maka harus bersungguh-sungguh dalam mendampingi dan mendidik seorang murid atau seorang santri. Anda yang sebagai seorang pelajar, meskipun sekarang di tengah wabah corona seperti ini, meskipun harus belajar di rumah, maka itu juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena yang saya sampaikan tadi, yang saya baca adalah ayat tentang wal asri, itu bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai resolusi kita di tahun yang baru ini berlalu begitu saja, kemudian target-targetnya juga tidak tercapai, maka itu nanti usia kita ini menjadi sia-sia. Karena Rasulullah itu pernah mengatakan sebaik-baik manusia, ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang secara kuantiti, ya, artinya umurnya itu panjang tapi juga kuantiti dan kualitas ibadahnya itu juga baik. Tapi Rasulullah ketika ditanya siapa Rasulullah sejelek-jeleknya manusia, beliau menjawab bahwa orang yang usianya panjang tapi tidak dipenuhi dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat untuk dirinya. Berarti kita harus kembali lagi ke ajaran Rasulullah bahwa hidup ini adalah sangat singkat, seperti orang yang seolah-olah besok kita mati, beramallah seolah-olah besok itu kita mati. Karena kalau Gusti Allah sudah seumpamanya besok kamu mati, ya pasti kita akan berusaha dengan sebaik-baiknya. Jadi kepada para santri, kepada para pemirsa sekalian, maka kita harus betul-betul memanfaatkan sisa waktu kita ini dengan sebaik-baik mungkin. Karena seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, bahwa beliau itu mendedikasikan seluruh hidupnya untuk umat, maka kita juga harus memberikan apa yang terbaik kepada diri kita, kemudian keluarga kita, lingkungan kita, terlebih-lebih untuk dalam skala yang lebih besar lagi, yakni untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Saya kira itu, apalagi tahun baru Hijriah ini 1 Muharram bertepatan dengan beberapa hari kita merayakan
kemerdekaan kita, kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Monggo semuanya kita harus bersungguh-sungguh sesuai dengan profesinya masing-masing agar betul-betul menjadi manusia yang bermanfaat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan refleksi tahun baru Hijriah ini. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.